Assalamualaikum, jumpa lagi bersama channel kami Asika Kas, dan kali ini aku ingin berbagi seputar YouTube ya teman-teman ya. Dan banyak sekali ya teman-teman yang bertanya untuk pengeditan, banyak yang bertanya dengan aku, cuman aku ya cara mengedit, bagaimana, pokoknya tentang per YouTubean ya. Jadi nah, aku di sini juga kita sama-sama saling belajar ya teman-teman. Jadi kita di sini sama-sama saling belajar. Aku juga sebelum masuk ke per YouTubean aku juga banyak belajar. Nah, di channelku yang pertama ya, Asika Indopak itu, di situ aku memang pure tidak ada masuk dalam belajar tentang YouTube gitu ya teman-teman, karena memang aku di situ kemarin iseng-iseng aja, karena aku ya hobi foto, hobi ambil video gitu ya. Jadi sayang kalau hanya untuk disimpan di handphone gitu, jadi aku masukkan ke YouTube aku. Tapi di situ aku hanya iseng, dan ternyata keisenganku itu kemarin agak-agak berbuah manis ya, karena ada satu video yang tentang tentang bahasa suami, yaitu bahasa Urdu. Nah, itu booming teman-teman, banyak penonton. Nah, jadi ya, dan ternyata kabar tak baiknya itu adalah handphoneku hilang, dan kemudian aku kehilangan sandi dan nomor telepon yang aku bikin channel YouTubeku yang pertama. Dan nah, ini adalah channelku yang kedua. Jadi di sini aku ingin berbagi cerita, berbagi ilmu tentang per YouTubean, dan aku juga belum menguasai semuanya, tapi mana yang aku tahu aku akan berbagi kepada kalian semuanya. Nah, kalau untuk mengedit ya teman-teman, untuk editing aku tuh menggunakan KineMaster ya teman-teman, KineMaster. Terus diimbangi juga dengan aplikasi-aplikasi editing yang lain. Salah satunya aku pakai PicsArt ya, aku pakai itu. Pixel juga aku pakai, cuman udah aku delete, kayaknya aku lebih gampang di PicsArt ya. Nah, jadi untuk memakai itu juga aku banyak belajar ya, seperti caraku mengedit video aku yang backgroundnya itu adalah background pemandangan ya, yang dikirimin asli dari iparku yang ada di Kashmir. Jadi aku tinggal edit, aku nyanyi-nyanyi seolah-olah aku nyanyi dengan artis Bollywood gitu ya, cuman ya masih nampak kelihatan ya, tapi alhamdulillah aku menyukainya, jadi aku puas karena hasil kerjaku sendiri gitu teman-teman. Jadi itu aku menggunakan satu aplikasi, ada juga itu pun dia muncul sendiri di layar beranda YouTubeku ya, itu banyak yang pakai orang India. Nah, jadi keluarlah ya, jadi aku edit. Kadang-kadang di Indonesia aplikasi yang ada di Play Store itu tidak ada, di sana tidak tersedia. Nah, kebetulan di sini di Malaysia ada, jadi aku menggunakannya. Alhamdulillah, pertamanya aku bingung cara menggunakannya, terus aku pelajari lagi dari YouTube, kemudian aku bisa, lalu aku buat, alhamdulillah bisa oke jadinya ya. Nah, untuk pengeditan aku pakai KineMaster. KineMaster itu aku tidak download di Play Store, karena kalau dari Play Store itu ada ada capnya gitu ya kan, di bawahnya KineMaster. Jadi kan enggak enggak profesional ya kalau kita ngevlog. Kalau kita ngevlog tapi ada merek sesuatu di samping itu ya. Jadi kita itu harus download dari websitenya gitu teman-teman. Jadi untuk kalian download saja KineMaster di website ya, di Google, nanti dia keluar di situ. Nah, jadi kalau yang dari website, dari Google itu dia tanpa cap.
Jadi kita senang seperti videoku ini, tinggal kita edit-edit aja. Nah, kalau kalian bilang ini layarku ini gelap, ya gelap karena memang kameraku hanya mengandalkan lampu yang di atas aja ya teman-teman ya. Dan aku hanya di dalam satu bilik. Ya, kembali ke awal ya. Jadi aku menggunakannya dari website ya teman-teman, KineMasternya. Di situ kalian bisa mempelajari, buat-buat aja. Tombol ini untuk apa, ini untuk apa, untuk ini apa. Nah, itu terus karena aku berkecimpung di dunia per-TikTokan, di TikTok itu tidak hanya kita bergoyang-goyang, tidak hanya kita ini, di situ banyak sekali ilmu-ilmu tentang pengeditan. Jadi beberapa orang ada yang sangat tidak pelit ilmu untuk editing. Dia bagi cara-cara editingnya seperti ini. Jadi aku mengikutinya, alhamdulillah berhasil. Nah, jadi yang di TikTok itu semuanya kalau kita berpikiran positif ya positif gitu, banyak sekali ilmu-ilmu. Jadi kalau kalian ada yang bilang TikTok begini itu bagi kalian yang berpikiran negatif. Tapi kalau aku yang berpikiran positif tentang TikTok itu, selain menghibur diriku sendiri, dan di situ juga aku banyak mendapatkan ilmu tentang editing. Oke, teman-teman. Jadi aku banyak belajar dari TikTok juga selain di YouTube. Terus di YouTube itu ya teman-teman, kalian itu kalau sudah membuat video, jangan terlalu sebar link YouTube kalian ke Facebook. Karena apa? Untuk mencapai, karena kita untuk mencapai di monetnya, disetujuinya oleh pihak YouTube itu jadinya lambat. Jadi kalau kita kebanyakan sebar link di Facebook, itu membuat apa ya, jadi kayak seperti spam gitu. Jadi YouTube-nya mempertimbangkan lagi channel kita itu layak ke tidak, macam itu. Aku memang ada juga awal-awal aku nggak tahu, aku sebar link ya, tapi karena aku banyak membaca ya, banyak belajar tentang per-YouTubean, ternyata itu sangat beresiko. Jadi aku jarang lah ya, paling sepenggal-sepenggalnya aja, dan aku tulis nama YouTube channel aku saja, tidak sebar link. Kalau ke WhatsApp boleh. Nah, terus untuk komen, mohon ya teman-teman ya, kita kan di sini sama-sama belajar. Mohon untuk kalian jangan komen memakai stiker. Aku juga dulu sering komen pakai stiker untuk teman-teman yang lain, tapi untuk pemula aku memang tidak menggunakan stiker lagi. Mulai dari sekarang sampai ke depannya aku tidak menggunakan komen stiker, karena itu bisa mengandung spam teman-teman. Untuk kita yang pemula ini, marilah kita saling support, saling membantu teman ya, biar channel kita masing-masing dapat sukses di per-YouTubean ya. Jadi channel kita dapat dipertimbangkan lagi oleh pihak YouTube. Nah, jadi untuk kalian yang pemula ataupun untuk kalian yang betul-betul ingin melihat kami ada di YouTube, kalau komennya please jangan menggunakan stiker ya. Kalau memang nggak mau komen ya nggak usah komen gitu, karena memang bisa jadi spam itu. Kalau kita ya kreatornya kalau nggak rajin-rajin ngecek, udah deh, itu YouTube kita nanti bisa-bisa diblok sama pihak YouTube gitu teman-teman. Terus kalau komennya itu lebih baik tentang apa isi videonya, lebih baik itu yang di komenkan gitu teman-teman. Nah, aku juga tadinya nggak paham, tapi karena ini sekarang sudah paham, dan aku juga memberitahukan kepada subscriberku supaya mohon kalian jangan membuat komen spam seperti itu dengan membuat komen stiker. Mohon maaf ya teman-teman, kita kan masih pemula gitu ya, jadi nanti lama dipertimbangkan oleh pihak YouTube-nya. Bukannya apa-apa, tapi nanti kalau setelah banyak subscribernya, nah terserah kalian lah. Tapi ya untuk sekarang ini mohon jangan menggunakan komen stiker. Oke teman-teman, kadang ada juga komen yang keren, mantap, sukses, itu juga menjadi spam.
aku rajin banget ya, aku rajin banget ngecek Google Chromeku, YouTube dashboardku. Aku tuh sangat-sangat selalu mengeceknya apa yang salah, karena di komen itu. Nah, satu lagi, di komen itu aku selalu ngecek ya teman-teman. Nah, satu lagi yaitu lagu-lagu musik. Kalau kayak aku gini kan, aku channelku itu tentang keseharianku ya gitu ya, blog pribadi ya. Jadi tentang hidup aku lah, walaupun kalian anggap tidak menarik, tapi aku hanya ingin menyimpan keseharianku di YouTube ini gitu ya. Ya iseng-iseng berhadiah gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang itulah kayak kayak aku gini kan, vlog pribadi ya, musik-musik itu jarang, kecuali misalnya ada di tempat permainan gitu ya, atau kita lagi belanja ada musik copyright di dalam mall gitu ya. Nah, itu kalian harus perhatikan musik-musik yang harus kalian gunakan itu jangan sampai ada musik copyrightnya, karena ya selain dapat menghambat channel kita di YouTube, dan juga ya copyright itu kan namanya orang punya, jadi kita mengambilnya tanpa izin dia. Jadi nanti kalau misalnya kita udah ada pemasukan, bisa masuk dong ke mereka yang punya lagu tersebut gitu. Jadi mending gak usah pakai lagu-laguan, karena di apa namanya di YouTube juga banyak, ribuan YouTube itu memberikan musik-musik yang free ya, yang tanpa copyright. YouTube itu menyediakan, kalau kalian buka YouTube dashboardnya juga di situ kelihatan. Aku juga pakai itu, kadang-kadang aku mendownload dari YouTube juga, yang youtuber lain pakai itu aku pakai, aku download itu teman-teman. Downloadnya semua itu menggunakan Google Chrome. Menyalin lagu ya teman-teman. Cara mendownload lagu-lagu yang ada di YouTube itu aku juga menggunakan Google Chrome. Nah, jadi ya kalian pokoknya banyak belajar dari youtuber yang sudah terkenal ya, yang bagaimana, tapi dia bukan vlog pribadi ya, dia memang untuk mengasihkan informasi cara bagaimana tentang per-YouTubean. Nah, kalian klik aja di situ nanti. Nah, jadi aku juga banyak belajar dari situ bagaimana aku cara mengambil lagu copyright dari YouTube, aku salin, kemudian aku simpan dalam galeri, dan kemudian kita edit lagu itu ada gitu. Cuman aku jarang sih ya pakai lagu-lagu. Kalau misalnya ke taman gitu ya, kayak anak-anak berlarian, nah itu aku tutupin dengan lagu-lagu gitu, musik-musik yang sahdu gitu ya, yang slow. Kalau aku bicara tentang seperti ini juga, untuk copyrightnya kalian harus perhatikan untuk lagu-lagu. Terus kalian langsung cek, kalian cek menggunakan email lain gitu, dari akun lain. Kalian lihat di box description-nya itu ada tak himbauan dari YouTube ya, kalau ternyata video kalian itu ada copyrightnya. Nah, itu hapus saja teman-teman, walaupun kalian penat mengeditnya, ininya hapus aja. Aku pernah coba, aku mengedit lagu India aku yang aku sudah share ya di Facebook, di TikTok juga. Kayaknya seru gitu ya, aku bisa ngedit, aku bisa berduet dengan artis Bollywood gitu. Ternyata lagunya itu copyright, dan penontonku juga banyak waktu aku mengupload itu. Ya mau tak mau aku ya teman-teman, aku hapus itu video aku itu, ya udah aku hapus. Jadi aku masukkan ke channel aku yang satunya lagi ya, channel aku untuk mantau gitu. Karena gini, kenapa aku bikin channel untuk mantau, karena kita tidak boleh melihat channel kita itu sendiri, kita tonton sendiri pun itu tidak bisa teman-teman. Misalnya video kita upload, nah kita sendiri yang nontonnya, itu jangan kalian lakukan teman-teman, karena bisa menjadi spam juga, nggak boleh. Jadi kalian harus bikin akun lain, akun YouTube lain, email lain untuk melihat channel
channel yang pertama tadi. Jangan kalian menonton channel kamu sendiri, tidak boleh teman-teman. Aku juga itu dapat belajar di YouTube, makanya aku tahu. Jadi aku di sini memberikan apa yang aku tahu kepada kalian, karena gini ya, kalau kita tidak pelit ilmu, insya Allah perjalanan kita ini mulus gitu teman-teman. Aku sih kalau orang tanya, kata orang gini, ngapain nanti dia sukses, ini nggak masalah bagiku, terserah, karena rezeki Allah tidak akan tertukar ya. Jadi Allah akan bagi rezeki si A si B, udah udah yang diatur oleh Allah tadi. Jadi aku nggak masalah. Kalau untuk masalah ini aku selalu bagi tahu. Setiap ada orang yang tanya ke aku, baik di TikTok baik langsung nanya, aku selalu sampaikan apa yang aku tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu, aku kurang paham, ya sudah, kita saling belajar gitu teman-teman. Aku tuh nggak pelit, karena kalau untuk ngasih uang kan kita nggak ada mau ngasih uang atau kalian lebih banyak uang ketimbang aku gitu kan. Jadi kalau untuk ilmu per YouTubean ini ya sedikit-sedikit dari pembelajaran aku bisa kasih ke kalian semuanya gitu. Kita saling belajar. Jadi kalian harus memiliki akun yang kedua ya teman-teman. Akun yang pertama ini jangan diutak-atik, ini hanya untuk vlog kalian. Nah untuk membalas komen kalau bisa pun di apa ya, di YouTube dashboard kalian, di YouTube beta ya teman-teman. Jangan di akun yang pertama gitu kalau untuk membalasnya. Jadi aku tuh ya seperti yang aku bilang tadi, aku punya akun untuk memantau channelku yang akunku yang pertama itu. Jadi disitulah, di YouTube pemantauku itu, disitulah aku upload video-video editingku yang menggunakan lagu-lagu India, lagu-lagu yang terkena copyright. Kalau di situ udah jelas kena copyright, tapi karena akun itu tidak aku pergunakan, hanya untuk memantau, ya sudah, nggak masalah bagiku gitu kan. Karyaku harus disimpan walaupun sekedar editing. Jarang loh ya mama-mama seperti aku tuh ya. Nah jadi teman-teman, itulah sedikit ilmu yang aku bagi untuk kalian gitu teman-teman ya. Sebenarnya banyak ya yang ingin aku sampaikan, cuman aku tuh tidak menulis teman-teman, tidak aku susun rapi apa-apa yang mau aku tulis. Jadi yang aku ingat itu yang aku sampaikan ke kalian gitu. Susah kok menulisnya karena ada naga disku, kalau aku nulis pasti dia ikut nulis gitu kan. Walaupun kita sudah bagi dia punya tulisan, nah nanti dia pun sibuk juga. Jadi ya itulah apa yang aku ingat, itulah yang aku sampaikan ke kalian ya teman-teman. Nah kalian bisalah mempelajarinya itu dari YouTube, karena juga aku mempelajari editing tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan untuk mengedit. Aku selalu belajar di YouTube, di TikTok gitu teman-teman. Jadi di TikTok itu kan cuman ada 15 sampai 60 detik ya. Sangat-sangat ini. Cuman aku nggak tahu. Kalau mereka menyampaikan itu selalu aku tangkap, aku cari aplikasinya di Play Store, ada, aku mempelajarinya sendiri. Kemudian kalau misalnya aku tidak bisa masuk ke dalam otakku, biasa ya mama-mama ya, jadi aku tuh selalu mengecek di YouTube bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Bam, dan ternyata aku bisa, alhamdulillah. Aduh teman-teman, itu dulu ya teman-teman ya ceritaku kali ini, dan semoga kita sama-sama bisa sukses untuk meraih apa yang kita impikan untuk di per-YouTubean ini ya teman-teman ya. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, share ya. Jangan lupa loncengnya ditekan-tekan, dan jangan lupa juga di share. Nah, yang belum di subscribe tolong di subscribe ya teman-teman. Oke, thank you for watching dan bye bye.